Halo, saya Dr. Indra Marki, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi dari Rumah Sakit Abdi Waluyo. ERCP itu sebenarnya singkatan dari endoskopi retrograd planiopankreatografi. Jadi alat endoskopi yang memasukkan selang ke dalam mulut terus menuju ke depan saluran empedu. Jadi mungkin saya cerita dulu endoskopi. Endoskopi itu adalah suatu alat seperti kabel ya, selang, di depannya kamera, kemudian di belakangnya disambung ke TV. Jadi tujuannya alatnya untuk melihat endo, dalam, skop, jadi kamera, jadi melihat ke dalam. Ini gunanya salah satunya untuk melihat saluran empedunya, saluran pankreasnya. Jadi ERCP itu ditujukan untuk penyakit-penyakit salah satu batu empedu, infeksi kantong empedu yang hebat, atau adanya pankreas tumor yang menekan saluran empedu. Mungkin saya cerita sedikit bahwa cairan empedu dihasilkan oleh hati. Jadi gunanya untuk mencerna lemak. Kemudian kalau kita makan lemak, cairan empedu keluar buat mencerna lemak, baru bisa diserap. Nah, sebagian cairan empedu ditampung di kantung empedu. Karena sebagian besar cairan empedu di kantung empedu, lama-lama kalau kita sering makan lemak, kantung empedu itu akan menumpuk cairan empedunya. Makanya hampir 80% terjadinya batu empedu adalah batu kolesterol. Karena kita sering makan lemak, jadi terbentuk batu kolesterol di dalam kantung empedu. Nah, kalau batu kantung empedunya itu keluar dari kantung empedu, dia menyumbat di saluran empedu. Kalau sumbatannya menyumbat saluran empedu, cairan empedu yang keluar mestinya normal ke usus, jadi tersumbat karena batunya, itu menyebabkan kuning. Nah, disinilah gunanya, tujuannya salah satu ERCP. Jadi kita bisa memasukkan alat melalui mulut, masuk ke rongga perut, kemudian ke depan pintu saluran empedu, ujungnya itu disebut namanya papilla vateri. Itu kita masukkan kawat kecil sih sebenarnya untuk melewatin batunya. Kemudian sesudah itu kita kembangkan alat yang disebut, ada namanya balon. Kita buka sedikit saluran empedunya, sedikit ujungnya, balonnya bisa kita tarik, batunya bisa keluar. Nah, salah satu tujuan ERCP adalah melancarkan cairan empedu yang kuning yang tersumbat, itu satu. Nah, selain tersumbat karena batu, bisa juga karena tumor pankreas. Nah, kalau karena tumor pankreas, biasanya kita bisa pasang selang untuk supaya cairan empedunya bisa lancar karena penekanan dari tumornya ke saluran empedunya. Orang kuning ya, matanya kuning, itu kan kita harus tahu nih, kenapa kuning? Salah satu adalah cairan empedunya tersumbat. Nah, biasanya kalau tidak ada teknik ERCP kan cuma ada beberapa, terutama di kota-kota besar ya. Kalau tidak ada, biasanya kita menggunakan namanya MRCP atau MRI. MRCP bisa melihat saluran empedunya tersumbatnya kenapa nih. MRCP itu bisa melihat sumbatan atau saluran empedunya secara jelas. Itu bisa karena batu, posisi batunya juga bisa kita tahu, atau karena penekanan dari pankreasnya karena tumornya. Kalau ERCP perbedaannya pasti lebih jelas karena kan dia pakai kontras langsung, akan lebih 100% lebih efektif dan efisien. Yang kedua, selain ERCP bisa mendiagnostik, dan dia juga bisa buat terapeutik, jadi bisa lakukan tindakan langsung dan langsung mengeluarkan batunya atau memasang stent untuk sumbatannya bisa lebih lancar lagi. Batu empedu ada dua, batu kolesterol atau batu pigmen. Kalau batu kolesterol berasal dari lemak, jadi kurangin makan lemak, berat badan jangan gemuk, lebih dari 40 tahun, dan perempuan itu akan lebih sering kena batu empedu. Yang kedua, kalau pigmen itu infeksi biasanya, E. coli bisa, anemia, bisa macam-macam. Kalau misalnya ada batu atau ada nyeri, biasanya paling sering kalau batu empedu itu di perut tengah dan ke arah kanan. Dan biasanya kalau nyeri hilang timbul. Bedanya sama orang sakit mah, kalau nyeri mah biasa di tengah agak ke kiri, kalau di empedu tengah kanan dan hilang timbul. Dan biasanya kalau nyeri menjalar ke punggung belakang. Jadi itu kalau bisa lakukan pemeriksaan yang awal adalah USG untuk melihat ada batu apa enggak. Apalagi kalau udah terdeteksi kuning. Yang paling sering orang datang karena kuning, nyeri dan kuning. Nah, itu lebih baik datang ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Kalau udah jelas ada batu, ada sumbatan kuning, diperiksa lebih lanjut dengan MRI atau MRCP tadi.
Kalau udah jelas ada batunya di saluran, nah baru kita lakukan dengan tindakan namanya ERCP. Untuk mencegah terjadinya batu, ada baiknya tadi saya bilang lebih baik dihindarin makan lemak. Berat badan harus diturunkan. Jadi perempuan dan lebih dari 40 tahun itu memang akan lebih sering. Tapi saya pernah mengalami di bawah 40 tahun juga ada. Jadi salah satu tadi makanan-makanan tadi.